Oke guys, pengen gue make, kali ini gue bakal bahas produk dan produk bawah yang kita bakal bahas adalah MK610. Dan sebelum gue bahas produknya ini, gue mau terima kasih dulu untuk Impordia, karena mereka yang membantu kita dalam masukin produk ini. Dan juga kalau kalian mau beli produk mereka, kalian bisa cek di link deskripsi. Dan pastinya seperti yang gue pernah bahas sebelumnya, produk Impordia tuh pasti nawarin produk yang jauh lebih terjangkau. Kalian bisa cek di deskripsi, gue bakal mungkin taruh Instagramnya ataupun gue taruh link pembeliannya. Dan kita langsung aja bahas apa aja kelengkapan dalam paket penjualannya. Untuk kelengkapannya di sini kalian akan dapatkan 2 buah baterai, satu baterai A2, satu baterai A3. Terus kalian akan dapetin 1 buah mouse-nya. Selanjutnya kalian akan dapat 1 buku manual dalam bahasa Mandarin ya. Terakhir tentu keyboardnya ya. Untuk dongle-nya di sini ada di bagian belakang mouse-nya. Dan setelah kalian sudah melihat apa aja kelengkapan ada dalam paket penjualannya, di sini gue bakal bahas dari desainnya dulu. Desainnya ini mengusung keyboard dari laptop 14 incian, jadi dia nggak punya numpad ya. Persis banget dengan laptop 14 inci ya, sehingga kalian tuh nggak perlu lagi untuk adaptasi lah untuk memakai keyboard ini gitu. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu kalian adaptasi sedikit ya, karena gue juga sering banget kepencet bagian itu, tombolnya. Itu ada di bagian FN-nya. Di sebelah Windows itu ada tombol FN, dan biasanya ya pada keyboard-keyboard umumnya FN tuh ditaruh di deket Alt atau Control gitu. Tapi ini beda, mereka naruh di deket Windows nih. Jadi ya gue kadang suka kepencet juga gitu. Mungkin di 3-4 hari yang gue udah beradaptasi sih dengan tombol ini. Dan keyboard ini tuh datang dengan banyak varian warna ya. Ada warna hitam, warna putih, warna ungu, warna hijau, warna kuning. Dan gue suka sih yang warna kuning dan ungu nih ya kan. Dan kalau kalian bisa dapetin warna ungu atau kuning, menurut gue itu jauh lebih menarik jadinya. Gue sih suka banget warna kuningnya, karena gak banyak keyboard yang bisa kasih desain yang unik gitu loh, dengan warna yang cukup ngejreng tapi ya cukup imut juga gitu. Switch dari mouse ini tuh silent, walaupun switchnya tuh silent, nggak buat mouse-nya itu nggak kerasa feedbacknya. Jadi untuk mouse-nya ini tuh untuk silent-nya dapat, feedbacknya juga masih kerasa. Soalnya seperti yang kalian sudah lihat tadi di paket penjualannya kan, mouse ini datang dengan keyboard ya. Dan konektivitasnya ini hanya satu, yaitu dongle. Dan kalau kalian tanya ke gue, bang apakah dongle-nya bakal delay? Dan yang bisa gue jawab adalah gak delay. Gue coba main di Valorant, mouse ini tuh bisa ngasih respon yang cukup pas. Yang nggak bisa dipakai di Valorant hanya dia terlalu sensitif aja sih. Jadi gue gak saranin kalian pakai mouse ini tuh untuk di game-game kompetitif seperti game Valorant, Apex Legends, PUBG ya, game-game FPS lah pokoknya. Kalau kalian main game macam Dota, semacam Rise of Kingdom, itu aman-aman aja. Gue pakai mouse ini kok di Rise of Kingdom dan nggak ada rasa delaynya. Sama juga dengan keyboardnya. Selanjutnya gue pengen bahas keyboardnya nih. Keyboardnya ini punya travel distance yang cukup kecil, jadi kalau kalian bandingin dengan keyboard membran pada yang lain-lain gitu, ini terasa beda karena ini lebih mirip feel-nya dengan yang di laptop. Karena travel distance-nya laptop juga kecil kan. Travel distance itu apa sih bang ya kan? Ini adalah jarak dari si keycaps-nya ke si membran atau board-nya. Jadi jaraknya itu jauh lebih kecil. Sebenarnya menurut spesifikasi keyboard ini tuh bisa sleep ya, jadi gue nggak ngerasa juga sih sleepnya ya, karena berarti responsnya bagus juga ya. Jadi dia bisa ngehemat baterai dari batok baterainya ini gitu. Punya fitur sleepnya itu gue hanya bisa sadar kalau dia pakai RGB gitu, jadi kelihatan RGB-nya mati gitu. Jadi itu mungkin sleep ya kan. Dan kalau yang ini kan memang nggak ada RGB-nya, jadi gue nggak sadar kalau dia lagi masuk mode sleep gitu. Dan dari tipisnya ini juga, keyboard dan mouse ini tuh enak banget buat dibawa kemana-mana. Dan satu detail kecil yang menurut gue cukup menarik di keyboard ini tuh, dia taruh tempat dongle. Karena yang dimana keyboard pada umumnya ya, yang close paket gini, ya dongle-nya hanya di mouse-nya aja gitu. Nggak ada tempat taruh di keyboardnya. Jadi ini kalian mau bawa keyboardnya aja, kalian mau bawa mouse-nya aja, udah juga aman. Dan keyboard ini tuh support untuk notebook atau Mac atau juga Windows ya, karena dia dongle kan. Dan juga kalau nanyain garansi, Impordia tuh ngasih garansi selama 1 tahun untuk keyboard dan mouse ini. Ya sepaket ya pokoknya MK610 ini. Mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Kalau suka dan subscribe ke channel ini kalau saat channel ini bermanfaat. Dan ya mungkin segitu dulu. Gua Mike cabut diri. Bye bye.